Wah, bahaya banget sih nih orangnya. Karyawan ini cuma dinonaktifkan doang atau nanti dibawa ke jalur hukum mungkin atau enggak dia itu dipecat ya. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian nih yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up, cheer up baby. Nah, kali ini kita itu akan membahas mengenai musibah yang terjadi dengan SM dan juga YG Entertainment. Ini kenapa sih Samyang kita, kenapa mereka itu terkena masalah samaan lagi? Aduh ya ampun, yang namanya jodoh juga ya guys ya. But sebelum kita ngebahas tentang apa yang terjadi dengan mereka, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cingku, sebenarnya untuk masalah dari SM dan juga YG baru-baru ini itu benar-benar banyak banget. Dan salah satu hal yang paling besar adalah bagaimana mereka itu diturunkan dari blue chip ke bisnis ukuran menengah biasa saja. Kenapa mereka diturunkan? Sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi, aku mau ngasih tahu kalian nih apa itu blue chip, karena aku yakin kalian itu belum tahu apa itu blue chip, benar nggak? Jadi Cinggu, menurut New York Stock Exchange, blue chip ini adalah saham dari perusahaan yang punya reputasi nasional dari sisi kualitas, kemampuan, dan juga kehandalan untuk beroperasi yang menguntungkan dalam berbagai situasi ekonomi. Apakah itu dengan keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk. Dan saham blue chip atau big cap dapat diartikan sebagai saham papan atas atau saham unggulan. Dan Cinggu, menurut para ahli, kalau kalian mau investasi lebih baik ke saham blue chip aja. Kenapa? Karena saham blue chip ini adalah saham yang paling aman banget untuk dijadikan tempat berinvestasi. Dan pasti kalau kita itu berinvestasi di saham blue chip, nantinya kita itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Namun untuk berinvestasi di saham blue chip itu nggak mudah. Karena apa? Karena biayanya juga cukup mahal gitu ya. Kalau kalian nggak punya uang banyak ya, kalian nggak akan bisa berinvestasi di sana. Nah Cinggu, pada tanggal 4 Mei, Korea Exchange itu telah ngumumin bahwa baik SM dan juga YG diturunkan statusnya dari perusahaan blue chip menjadi bisnis menengah biasa saja dikarenakan kinerja yang buruk dan juga peningkatan kerugian ekuitas. SM Entertainment diturunkan pangkatnya 13 tahun setelah dipromosikan pada Maret 2008. Dan sedangkan untuk YG sih diturunin 8 tahun setelah dipromosikan pada April 2013. Menurut kriteria pemilihan Korea Exchange, perusahaan dapat dipromosikan ke level blue chip jika mereka memiliki modal ekuitas lebih dari 70 miliar Korea won atau sekitar 62,2 juta US dollar. Dan kapitalisasi pasar rata-rata harus lebih dari 100 miliar Korea won atau sekitar 88 juta 900 ribu US dollar selama 6 bulan terakhir. Juga tidak boleh ada penurunan nilai modal atau ketika total modal perusahaan kurang dari nilai nominal sahamnya, akhirnya perusahaan harus mempertahankan pengembalian rata-rata ekuitas sebesar 5% laba bersih minimal 3 miliar Korea won atau sekitar 2,67 juta US dollar dan penjualan lebih dari 50 miliar Korea won atau sekitar 44,4 juta US dollar semuanya selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan ukuran saja, baik SM dan juga YG tidak akan punya alasan untuk diturunkan pangkatnya. Berdasarkan akhir tahun 2020, SM memiliki total modal sekitar 608 miliar Korea won atau sekitar 541 juta US dollar. Sedangkan untuk YG itu punya modal ekuitas 431 miliar Korea won. Kalau dikonversikan ke dolar sih bisa 383 juta US dollar. Jauh banget di atas persyaratan. Jadi rata-rata penjualan 3 tahun mereka juga jauh sih di atas persyaratan, dengan SM mencatatkan 617 miliar atau sekitar 548 juta US dollar. Sedangkan untuk YG mencatat 259 miliar Korea won atau sekitar 230 juta US dollar. Namun baik SM dan juga YG sih telah melihat laba bersih dan ROI turun tajam menyebabkan penurunan pangkat mereka. Selama 3 tahun terakhir, SM rata-rata mengalami kerugian tahunan sebesar 24,4 miliar Korea won atau sekitar 21,7 juta US dollar. Sementara kalau untuk YG sih rata-rata ngalamin kerugian tahunan sebesar 1,80 miliar Korea won atau sekitar 1,60 juta US dollar. ROI dari SM Entertainment adalah minus 3,8% per tahun. Dan untuk ROI YG Entertainment adalah minus 0,5%. 2020 merupakan salah satu tahun terburuk dari SM Entertainment dalam catatan, dengan perusahaan mencatat kerugian bersih 80,3 miliar Korea won atau sekitar 71,4 juta US dollar, terutama dikarenakan efek pandemi virus COVID-19.
Dan sungguh buat para SM Stan pasti udah tahu dong ya apa yang terjadi di tahun 2020. Dapat kita katakan bahwa tahun kemarin itu adalah tahun terburuk buat SM Entertainment karena beberapa artisnya juga di sini terjerat dengan skandal yang menurut aku ya lumayan sih. Misalnya kayak Irene, habis itu juga ada Chanyeol. Dan pada awal tahun 2021 atau tepatnya pada Februari 2021 kemarin, SM Entertainment ini juga terkena skandal mengenai masalah pajak. Jadi ya dikarenakan hal itu pasti di sini SM Entertainment itu rugi banyak. Dan sedangkan untuk YG Entertainment itu memang mencatat laba bersih pada tahun 2020 dan mereka itu dapetin keuntungan 3,20 miliar Korea won atau sekitar 2,84 juta US dollar. Tapi nih guys, kerugian mereka di tahun 2019 itu benar-benar banyak banget. Jumlahnya adalah 24,6 miliar Korea won atau sekitar 21,9 juta US dollar, membawa kerugian rata-rata 3 tahun mereka yang disebutkan di atas 1,80 miliar Korea won atau sekitar 1,60 juta US dollar. Wow, kerugiannya itu benar-benar besar banget ya guys. Dan kalian juga pasti pada tahu apa yang terjadi dengan YG di tahun 2019. Kalau SM di tahun 2020 itu tahun terburuk, sedangkan untuk YG ini di tahun 2019 itu merupakan tahun terburuk buat mereka. Kenapa? Karena di tahun 2019 itu banyak sekali yang terjadi dengan YG Entertainment. Banyak sekali skandal-skandal yang menyerang artisnya. Dimulai dari skandal Kencan, Jennie dan juga Kai. Lalu yang kedua adalah mengenai bagaimana skandal Burning Sun yang menyeret nama Seungri. Dan tak hanya itu saja, ada juga nama Kim Hanbin di sini yang diseret. Selain nama Kim Hanbin, Seungri dan juga Jennie, bahkan di sini salah satu pendirinya yaitu yang Hyun Sok itu juga terjerat dengan skandal. Jadi dikarenakan hal ini pasti kerugian dari YG Entertainment itu sangat besar banget di tahun 2019 yang lalu. Dan kalian itu pasti bertanya-tanya nih guys, kenapa sih kalau ada artis yang terkena skandal pasti di sini mereka itu akan dapetin kerugian? Banyak sekali sih alasannya. Yang pertama adalah misalnya nih mereka itu kan punya jadwal nih, sebelum punya skandal juga pasti mereka itu punya jadwal juga nih. Jadwalnya misalnya kayak jadwal pemotretan kah, jadwal syuting kah, jadwal manggung kah, atau apapun itu. Dan di saat mereka terkena skandal, mereka biasanya tidak akan bisa menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Kalau begitu, nanti mereka juga akan mendapatkan kerugian. Kerugiannya apa saja? Misalnya nih, mereka itu kan udah sewa panggung untuk melakukan yang namanya konser kah, atau melakukan yang namanya promosi kah. Nah, nantinya kalau mereka terkena skandal, mereka kan nggak bisa nih melakukan promosi kembali. Mereka kan nggak bisa nih manggung dan juga melakukan pertunjukan seperti itu. Nah, nantinya uang yang digunakan untuk menyewa panggung atau menyewa tempat lah seperti itu, nantinya uang itu akan hangus gitu karena tidak digunakan di waktu itu juga. Dan alasan yang kedua adalah biasanya nih, kan sebelum mereka juga terkena skandal ada yang nge-endorse mereka, apakah itu ada dari produk ini, produk itu. Dan biasanya kalau ada artis yang udah terkena skandal, nantinya produk-produk ini memilih untuk membatalkan kontrak mereka. Kenapa mereka membatalkannya? Karena di sini para endorsement itu takut dikarenakan skandal artis ini nanti produk-produk mereka juga dicap jelek sama orang-orang. Itulah yang membuat mereka akhirnya membatalkan kontrak mereka. Dan di saat membatalkan kontrak, biasanya si pihak endorsement ini meminta ganti rugi. Dan ganti ruginya itu nggak main-main. Biasanya ganti ruginya itu 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah yang telah ditandatangani di saat pembuatan kontrak tersebut. Dan guys, dari Big Three, hanya JYP Entertainment sih yang jadi satu-satunya agensi yang menjadi perusahaan blue chip. Meskipun JYP Entertainment memiliki rata-rata penjualan terendah 142 miliar Korea won atau sekitar 126 juta US dollar, rata-rata laba bersih 3 tahun mereka adalah 28,4 miliar Korea won atau sekitar 25,2 juta US dollar. Selama waktu yang sama, ROI untuk JYP Entertainment adalah 18%. Wow, congrats ya buat JYP Entertainment yang tetap mempertahankan peringkatnya di perusahaan blue chip. Karena untuk mempertahankan peringkat di blue chip emang susah banget sih. Susah banget, keuntungannya emang harus segede sih. Oh my god, jujur guys, saat ngelihat angka-angkanya tadi itu ngebuat mata aku pusing. Kenapa gitu? Karena jumlahnya benar-benar besar banget. Aku sampai mikir ya gila, jumlahnya besar banget. Tapi nggak perlu khawatir ya sama SM dan juga YG. Meskipun mereka sekarang mungkin udah diturunkan dari perusahaan blue chip, bukan berarti mereka ini tidak dapat naik kembali. Bener nggak? Pasti nanti mereka juga akan naik kembali. Meskipun nggak dalam waktu yang singkat, meskipun nggak dalam waktu 1 atau 2 atau 3 tahun, nanti mereka ini pasti akan naik kembali kok. Apalagi sekarang mereka itu udah punya perencanaan, yang mana perencanaan ini aku yakin akan membuat mereka untung banyak. Ya, nanti kita tunggu aja ya guys bagaimana kebangkitan dari SM dan juga YG Entertainment. Dan sekarang kita akan masuk mengenai topik-topik yang berikutnya, yaitu tentang baik dari karyawan SM dan juga YG itu sama-sama terkena skandal nih guys. Misalnya ya, kita mulai dulu dari karyawan SM Entertainment yang baru-baru ini dinonaktifkan dikarenakan penyalahgunaan kekuasaannya. Dilansir melalui Dailian, karyawan yang menjadi bagian artis and reporter ini selanjutnya disebut sebagai A&R, diketahui mencantumkan nama istrinya sebagai penulis lagu dalam berbagai lagu artis SM Entertainment, mulai dari lagu EXO, EXO CBX, Baekhyun, dan juga BoA.
memiliki jabatan sebagai kepala divisi, yaitu memilih lagu yang ditulis oleh istrinya tanpa sepengetahuan perusahaan. Dengan total 15 lagu, karyawan itu meraup untung dari royalti secara ilegal. Diketahui bahwa tim A&R memiliki berbagai tugas, yang salah satunya adalah mengumpul lirik lagu dari sang pembuat lirik dan menyusun kredit. Namun, karyawan itu telah menyalahgunakan wewenangnya. Diketahui telah dinonaktifkan. Hingga saat ini masih belum tahu sih langkah apa yang selanjutnya akan diambil oleh pihak agensi terhadap kepala divisi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Wah, bahaya banget sih ini orang ya. Mentang-mentang gitu sebagai kepala divisi ya bos ya, langsung aja masukin atau milih lirik lagu yang ditulis oleh istrinya, lalu dimasukin ke dalam kredit dan dapetin royalti yang banyak. Nggak main-main guys, 15 lagu royaltinya nggak main-main. Gila nggak sih, dia itu keuntungannya banyak banget. Jadi nggak heran kalau pihak SM Entertainment itu langsung nonaktifin. Dan kita juga tidak tahu ya apakah karyawan ini cuma dinonaktifkan doang atau nanti dibawa ke jalur hukum mungkin, atau enggak dia itu dipecat. Ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena apa yang telah dia lakukan ini memang itu benar-benar mengecewakan banget, terutama dengan jabatannya sebagai kepala divisi. Benar-benar parah sih. Dan kita akan masuk untuk membahas mengenai apa yang terjadi dengan YG Entertainment, yang mana baru-baru ini kita juga mendapat kabar bahwa CEO dan juga petinggi dari YG Entertainment itu terjerat dengan kasus yang namanya adalah insider trading. Jadi Cinggu, menurut laporan SBS News pada hari Rabu 5 Mei, selama penyelidikan kasus Burning Sun pada tahun 2019, polisi menemukan bahwa CEO dari YG tertangkap basah melakukan praktik insider trading atau perdagangan orang dalam. Jadi nih, insider trading ini itu merupakan sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Kalau dalam beberapa yurisdiksi sih, perdagangan orang dalam ini biasanya dilakukan dan juga sah sih menurut hukum. Tapi nih guys, istilah ini umumnya merujuk kepada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari atau mendapatkan keuntungan pribadi yang biasanya sih dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal perusahaan yang bersifat tertutup. Dan laporan itu juga menyebutkan bahwa CEO-nya yaitu Hwang Bok-young membeli saham perusahaan YG Entertainment dengan menggunakan nama manajer Kim. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham tersebut kemudian disimpan di rekening Kim dan digunakan untuk biaya konstruksi dan juga kebutuhan hidup lainnya. Dan Cinggu, kalian tahu nggak, si Hwang Bok-young ini sebelum menjabat sebagai CEO di agensi YG, dia dulunya adalah sebagai direktur keuangan. Dan kalian tahu nggak tentang si manajer Kim yang dipakai namanya oleh si Hwang Bok-young. Jadi manajer Kim sendiri itu menjabat sebagai direktur keuangan YG Entertainment. Dan seperti halnya Hwang Bok-young, mantan CEO YG dan juga saudara kandung dari founder Yang Hyun-suk yaitu Yang Min-suk, ini juga ngebeli saham perusahaan secara ilegal menggunakan nama staf H dengan menyetorkan pembayaran saham melalui rekening milik H. Dan dari hasil penyelidikan sih terdapat total 3 karyawan dari YG yang ngebeli saham secara ilegal menggunakan nama pinjaman, dan 2 lainnya dilaporkan mengetahui kemungkinan adanya keuntungan dari pembelian saham, yakni CEO Hwang Bok-young dan juga direktur keuangan Kim. Dan menanggapi penyelidikan itu sih, pihak dari YG Entertainment telah mengklarifikasi dan juga mengatakan permintaan saham karyawan perusahaan mencapai titik terendah sehingga mereka pun memutuskan untuk menyelesaikan transaksi dengan menggunakan nama pinjaman. Jadi rendahnya permintaan saham ini juga dapat mengganggu keuangan perusahaan juga. Meskipun YG mengklaim bahwa insider trading tersebut bukan dilakukan dalam rangka untuk menghindari pajak, Badan Administrasi Pajak Korea dikabarkan telah menolak klaim mereka. Wah, permasalahan dari YG Entertainment itu benar-benar rumit ya, karena ini juga udah masuk dalam ranah hukum pajak seperti itu. Dan aku juga no comment sih, karena aku juga bukan anak perpajakan, bukan anak hukum juga, jadi punya pengetahuan yang sedikit. Kalau kita ngomong nanti komentar salah-salah ya bahaya juga ya. Intinya sih yang terbaik aja ya buat YG dan juga SM. Semoga mereka itu dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Aku sih yakin dapat diselesaikan. Semua permasalahan itu pasti punya jalan keluar. Nggak mungkin nggak ada, bener nggak? Tapi ya balik lagi ya, setiap permasalahan itu pasti akan ada efek samping yang akan terjadi kepada perusahaan ke depannya. Kita juga tidak tahu bagaimana efek sampingnya, hanya orang dalam dari perusahaan yang tahu. Intinya yang terbaik aja deh buat mereka ya. Semoga semuanya dapat diselesaikan. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan nih koreksi aku dengan cara komen di bawah ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.